Halo semuanya, kembali lagi di channel Pricebook Otomotif. Sama gue, Dimas Okta. Kali ini kita udah ada di Pool Bluebird Halim lagi nih. Cuma kali ini kita marsumnya agak berbeda. Karena kalau untuk ngecek harga-harganya, kita udah pernah bikinin videonya sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, langsung aja klik link di atas. Itu di situ kita udah ada harga-harganya yang sangat jelas. Nah sekarang kita mau tahu gimana, apa aja nih yang kita dapat dari harga yang kita bayar tersebut. Kalau misalnya kita beli mobil X-Taxi di sini. Nah, sekarang sebelum kita mulai videonya, untuk kalian yang punya dealer motor atau mobil dan mau menjadi mitranya Pricebook, langsung aja isi link di bawah yang ada di kolom deskripsi. Tonton terus video ini sampai habis. Sekarang kita udah ketemu lagi nih sama Kang Asep. Ya, gimana Kang? Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, oke. Sekarang nih, kan kemarin kita udah pernah ngecek harga ya untuk di sini. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau tahu nih dari harga tersebut sekitar berapa? 70 juta kan ya? 10 juta betul untuk tahun 2013. Untuk Gen 2 lah ya? Oh, Gen 3. Gen 2 udah nggak ada. Oh, Gen 2 udah nggak ada. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu dari 70 juta itu apa aja yang kita dapat nih? Boleh nggak nih? Oh boleh tentu nanti kita kasih tahu untuk yang didapat ya untuk teman-teman GRS Bluebird dan Facebook. Untuk unit Gen 3 itu dari bahan itu teman-teman yang pasti nanti kita akan servis dulu. Oke, di servis dulu di bengkelnya ya. Oke, servis, tune up, servis kaki-kaki termasuk aki baru ya. Kaki-kaki pun yang pasti senyap. Oke, walaupun ya gitulah kaki-kaki pasti yang penting senyap ya. Yang penting mobil sehat. Sehat ya, nanti yang pasti unit yang teman-teman dapatkan itu unitnya siap pakai aja gitu. Ini kan udah sama kita nih, udah ada nih unit yang benar-benar pure dari bekas taksi baru dicat doang ya? Ya betul, ini sudah dicat dan sudah plat hitam. Oh, ini udah plat hitam? Plat hitam dan ini surat pun sudah lengkap semua. Sudah lengkap semua nih, tapi ini udah siap belum untuk dibawa pulang? Kalau untuk unit ini tentunya belum siap karena ini belum diservis ya, belum di tune up. Nanti kan teman-teman dapatin oli yang pasti baru, filter oli, termasuk nanti servis dan terakhirnya nanti kita akan nano coating. Oh, di nano coating juga? Di coating juga. Betul. Berarti sebelum di nano coating ini catnya pun dipoles dulu ya? Dipoles dulu betul, sampai kinclong. Oke, ini kalau yang ini kan kebetulan udah ada yang jadi nih ya? Ini udah jadi. Ini facelift Thailand. Ini facelift Thailand. Bedanya apa sih nih yang masih bahan ini nih sama yang udah jadi nih? Bedanya pertama apa nih? Ini yang pasti standar ya buat teman-teman juga informasi. Yang unit standar itu yang pasti untuk peleknya itu masih ring 14, masih kaleng. Oh, peleknya pelek kaleng ya. Nah, untuk interiornya dia masih pakai engkol. Nah, jadi belum masih window by power berarti. Power. Nah, kalau yang untuk di sebelah kiri saya ini udah dimodifikasi. Udah bempernya udah diganti ke facelift Thailand. Pelek pun teman-teman bisa lihat ya, ini udah dikasih peleknya udah ini ya. Nah, pelek ring 16 OM. Untuk spion teman-teman bisa bedain kan. Nah, ini udah di spion retake ya, udah otomatis ya, termasuk power window. Oh, udah semua berarti ya speknya. Exterior udah dimodifikasi. Ini speknya ini tipe sekitar kayak tipe G gitu nggak ya? Termasuk tipe G, tapi untuk di bagian depannya ini kan udah modelnya Model Thailand ya? model facelift Thailand betul. Kalau yang di Indonesia nggak gini kan modelnya. Ini kita bahas yang ini dulu deh, yang belum jadi nih ya kan. Apa aja nih yang standarnya lah kira-kira? Kalau untuk yang standar nanti yang pasti yang didapetin yang tadi sudah saya sampaikan ya, untuk servis nanti teman-teman bisa lihat untuk kondisi perbaikan di bengkel seperti apa. Oh, boleh lihat nih ke bengkel nih ya. Boleh, siap. Bisa lihat seperti apa perbaikan di bengkel GRS Bluebird dan apa aja nanti yang didapetin untuk teman-teman GRS Bluebird. Sebelum kita ke bengkel boleh lihat dulu nggak nih misalnya bahan-bahannya kayak bumper mungkin ada yang belum dipasang atau lampu ya kan? Kita lihat bagian depan dulu aja. Oh kita lihat dulu nanti baru kira-kira dipasangnya sama apa gitu ya. Ya coba kita lihat dulu ke depan nih. Yang depannya gimana nih? Nah untuk bagian depannya yang pasti di bagian fog lampnya ini masih model cover mas. Ya masih standar ya? Standar, jadi belum ada penambahan fog lamp. Yang pertama itu, yang kedua mungkin di headlamp depannya. Ini masih model standarnya dari bawaan Bluebirdnya masih kayak modelnya masih seperti ini. Yang reflektor ya masih ya biasa ya? Belum proyektor, jadi itu nanti bisa di upgrade lah penambahan, tergantung teman-teman requestnya model apa. Tapi tentu yang pertama disiapkan adalah uangnya ya, betul. Sudah jelas. Jadi kita menyesuaikan sama request dan budget teman-teman. Jadi kalau berarti harga yang 70 juta itu yang kayak gini? Seperti ini bentuknya. Cuma nanti ditambahin yang tadi ya? Ya betul, servis yang tadi, ya, servisnya olinya juga nanti adalah bonus-bonus yang lainnya. Ya pokoknya 70 juta standar tapi siap jalan gitu loh. Jalan yang pasti aman mobilnya. Terus apa lagi nih yang masih standar di sini?
standar yang pasti pelek. Nah, Belokan tadi udah nih. Yang depan nih apa lagi? depan ini grill. Nah, grill kalau untuk Pios G biasanya model chrome. Oh, model chrome ini masih satin. Ini masih cat. Nah, listnya masih chrome. Untuk ini bagian depannya ya seperti itu. Itu grill bawahnya beda juga. Kalau grill bawahnya sama. Untuk Gen Sama juga. Posisi sama. Kecuali kalau untuk yang Gen 4 ya. Gen 4 beda. Oh, ini Gen 4 ya? Oke. Ini tadi bagian depannya udah yang beda itu aja. Yang itu aja yang beda yang perlu nanti teman-teman kalau mau dimodifikasi. Biar kelihatan seperti Pios G lah ya. Oh iya benar. Minimal Vios G lah ya biar gengsinya tetap ada gitu. Ya betul. Tapi yang pasti sih kalau ini yang penting fungsinya dulu aja. Fungsinya dulu benar. Fungsinya nanti di belakangin aja. Karena kalau misalnya mentingin gengsi nggak ada bempernya ya, Anda bawa mobil dempulan kayak kasino ya. Terus apa lagi, Kang? Nah di spion. Spionnya kenapa nih? Spionnya ini masih manual. Oh ini masih manual. Manual masih pakai main tangan. Hah? Main tangan gimana? Main tangan ini KDRT bukan? Ditabok nggak bukan? Ini masih main puter-puter ini. Oh masih yang Ada setelannya di dalam. Oh yang kayak sedan zaman dulu gitu ya? Ya gitu. Ya wajar lah yang namanya taksi ya. Taksi jadi ini benar-benar basic standarnya seperti ini. Tapi itu bisa di-upgrade kan? Masih bisa di-upgrade. Nanti teman-teman ada model spion electric mirror atau mau retract nanti bisa di request. Tergantung keinginan ya. Tergantung keinginan, tergantung budgetnya juga. Teman. Oke, itu yang penting tergantung budget ya kan. Oke, apalagi nih Kang? Eksterior sih kalau ada penambahan teman-teman mau body kit kayak model sporty gitu kan. Oke. Nah, itu bisa request body kitnya. Dan body kit itu kan macam-macam ya jenisnya. Termasuk yang ini juga yang facelift Thailand ini request juga. Request juga tetap. Ini request juga. Kalau untuk facelift Thailand. Nah, kita untuk facelift Thailand informasi buat teman-teman GRS Bluebird dan Facebook, kita biasanya yang model facelift Thailand itu grillnya masih belum chrome, Mas. Gimana tuh belum chrome? Model ini belum chrome. Nah, kita punya stok ada tiga set. Nah, itu model proyektor. Model proyektor lampunya. Lampunya model proyektor dan grill listnya udah model terbaru chrome. Dan itu hanya ada di GRS Bluebird. Hanya ada di Garage Bluebird yang di Halim doang. Memang khusus Kita punya Halim. 3 set nih buat teman-teman Facebook GRS Bluebird yang mau order. Silakan, kita punya 3 set. 3 set untuk facelift Thailand ya. Jadi untuk 3 orang beruntung ya kan, Anda bisa dapat yang ini ya. Nah, tentunya dengan harga yang ditambah ya. Harganya sama ya, Mas? Oh, harganya 70. Sama. Enggak tahu, sorry, 70 apa gimana? 70 juta itu unitnya aja. Oh, unitnya. Unitnya aja. Kalau untuk penambahan seperti ini nanti teman-teman bisa tanya. Bisa langsung kontak aja ke Kang Asep lah ya. Oke. Kang, ini kan tadi kita bahasnya eksterior semua nih. Nah biasanya kan kalau di interiornya agak tricky kalau kita ngubah sendiri kan. Nah bisa nggak kita request untuk interiornya diubah juga? Tentu bisa banget. Tadi teman-teman kalau untuk interior sih banyak yang perlu dimodifikasi juga sih sebenarnya karena untuk standarnya untuk taksi ya? Taksi Bluebird ini untuk warna interior itu masih dominan warna hitam. Nih yang ini masih standar. Kalau yang ini udah diubah belum? Oh berarti kita bisa ngebandingin ya yang nanti dibandingin aja interior yang sudah dimodifikasi dan yang masih basic masih standar. Ini enaknya kita ngelihat yang mana dulu? Yang standar dulu aja ya. Nah, nanti yang direstorasi seperti apa? Oke, udah kita lihat yang standar dulu sekarang ya. Ini sekarang kita lihat interiornya yang masih standar. Ini sebelumnya kami belum pernah melihat ya, kecuali 3 minggu yang lalu. Ya udah pernah dong. Nah interiornya iya ini masih hitam. Ini masih full standar ya? Masih full standar. Jadi ini bener-bener basic untuk interiornya masih dominan warna hitam. Warna hitam dan ini masih engkol nih, window by power nih mas ini. Masih engkol dan termasuk head unitnya bawaannya masih model tip ya. Jadi ini masih single din gitu ya? Single din, belum audio TV ya. Belum LCD lah ya. Terus apa lagi nih yang beda misalnya kalau dari Vios G gitu kan termasuk engkol itu? Itu yang pasti power window ya, sudah power window, spion juga sudah electric mirror. Tapi ini masih standar nih ya? Standar, nah itu masih dipegang. Nah kalau yang udah dimodif itu udah retract lah, udah otomatis. Udah otomatis, udah elektrik ya? Berarti kalau elektrik door trim diganti juga dong? Nah door trim itu biasanya kita request juga. Oh itu request juga? Request, karena untuk dasar basicnya kan warna hitam. Nah teman-teman bisa minta request di model seperti Pios G, warna krem ya kalau nggak salah ya. Ya warna krem. Nah, termasuk di bagian jok. Jok juga bisa request? Ya, bisa request, bisa modelnya seperti apa, motifnya seperti apa. Pakai bangku mie ayam bisa nggak? Mie ayam. Model sporty juga bisa. Bukan mie ayam ya. Itu buat warnet, anak warnet kalau itu. Nah, nanti ada lagi misalkan
di bagian setir nanti mau model Pios G juga bisa. Oh, setir juga bisa berarti. Diganti yang pakai ada tombol-tombolnya gitu bisa semua berarti ya. Tergantung dari budget juga. Pokoknya ini 70 juta ya, sisanya siapin aja. Siapin aja nanti budget buat sekitar kisaran 20 juta lah untuk mobil yang Sekitar 20 juta ya. 20 juta lah untuk modif yang benar-benar mantep lah. Yang proper gitu lah ya. Nah, kalau untuk di bagian belakang ada ininya nggak nih? Yang standar apa aja nih? Bagian belakang sih, masih interior belakang. Sama bagian belakang juga nanti paling power window. Kalau untuk jok paling itu aja sih. Kalau untuk modifikasi nggak jauh. Paling nanti kalau misalkan mau pakai sunroof kayak yang kemarin di video sebelumnya. Nah ya, di video sebelumnya ada tuh Vios yang pakai sunroof. Kalau belum nonton, tonton dulu video yang itu. Nah, itu Pios Gen 3 juga sama bisa digituin. Oh, Nah, itu bisa pokoknya semuanya. Bahkan itu warnanya pun warna aneh ya tuh. itu ya warna ungu itu. Warna ungu. Itu kemarin habis di budget 130 juta. 130 juta. Sama Hampir 2 kali lipat dari harga mobil ya. nya sama seperti beli mobil 1 unit. Iya, makanya dapat 2 itu ya. Tapi tergantung sih, kalau emang buat dipakai ya. Kalau buat dipakai itu worth it lah ya. Kecuali kalau buat rental lagi ya ngapain nih gituin ya. Itu buat pemakaian. Nih sekarang kalau gitu kita lihat yang udah jadi. Oke, ini agak beda nih interiornya. Ini apa aja yang udah diubah nih, Kang? Nah, untuk interior ini udah dirubah di bagian power window. Power window, Alarm, dan termasuk untuk door trim ya, untuk interiornya ini udah di custom juga pakai cat vinyl. Nah, warna krem ya. Ini sesuai dengan Oh, ini diganti atau dicat sih? Oh, dicat. Emang kualitas nggak sebagus originalnya lah ya, tapi ini seenggaknya mendekati lah ya. Ya, opsi untuk harga terbaik lah ya. Baik lah opsinya seperti itu. Nah, di sini juga udah ada penambahan audio TV. Oh, audio juga udah pakai LCD nih, udah double TV. Betul, kamera mundur, udah spion retract juga. Oke, spion juga udah. Masuk udah yang tadi ya, udah fog lamp juga ya untuk bagian. Fog lamp juga ya ada ya. Berarti kalau ini kan yang standar kan nggak ada fog lamp ya. Kalau yang ini ada fog lamp, ini combination switch-nya diganti juga. Ya, tentu semuanya. Semuanya diganti. Kirain bisa pakai voice command, nyalakan fog lamp. Nah, Kalau ini BTW kuncinya juga diganti nih. Pakai jackknife nih. yang kemarin sempat kita kan yang putih itu ada yang model keyless ya. Keyless ya. Keyless bisa. Oh iya, kemarin ada yang pakai keyless. Keyless. Keyless aja bisa ya, apalagi cuma ganti kunci. Bisa keyless, mau pakai sunroof, moonroof juga bisa. Bisa. Kecuali kalau misalnya Mau di-upgrade pintunya jadi di Altis baru nggak model kayak Ferrari ya, kayak apa bisa. lampu Pintu gunting. lampu Pintu gunting. pintu gunting juga bisa. Bisa juga. Norak kalau pakai pintu gunting. Ya itu dia apa kembali lagi ke seleranya teman-teman. Tapi kembali ke selera benar. Nah, karena kita juga nggak maksain untuk modifnya ya. Nah, karena Bluebird juga ya menyesuaikan dengan keinginan konsumen ya. Tuh, jangan maksakan keinginan kita. Oke, benar. Tapi kalau misalnya konsultasi dulu bisa nggak ke sini? Nah betul, pasti kita konsultasi dulu. Nanti misalkan konsumen mau seperti apa modifikasinya, atau misalkan pengen masukan dari kita modifikasinya yang bagus dan budgetnya seenggaknya minim, bisa. Kita ngomongin yang ini lagi nih, selain door trim nih, ini jok emang standar gini apa udah di request nih? Masih standar, kalau ini jok masih standar. Ini masih standar ya. Nah, karena kita belum untuk modifikasinya kita belum total nih. Ini belum total apa emang dijual dengan kondisi kayak gini? Dijual kondisi seperti ini, tapi kalau misalkan teman-teman GRS Bluebird mau modifikasi nanti bisa, karena untuk jok ini kan takutnya selera teman beda-beda. Bener. Jok tuh tricky ya? Warnanya ya. Bener. Jadi biar kita nggak keluar budget lebih lah. Sayang, bazir. Jadi sesuai request dulu, mending kesini dulu ya. Utamanya dulu seperti power window, alarm, kalau head unit kan udah pasti ya. Makanya hubungin Kang Asep dulu aja lah ya. Nah, nanti untuk info detailnya atau mau tanya-tanya dulu, nanti tanya aja langsung. Nah Kang, ini kan kita udah bahas nih tadi semuanya, ya kan, dari unitnya. Sekarang kita mau tahu dong prosesnya itu gimana dari yang bahan nih dipoles, diganti aki segala macam di bengkelnya itu kita boleh tahu kan? Boleh. Nah, Kalau gitu kita ke bengkel aja apa gimana? langsung ke bengkel aja, nanti biar kita lihat semuanya. Oke kalau gitu. Oke siap. Kalau gitu sekarang kita ke bengkelnya ya. Siap. Yuk. Nih sekarang kita udah ada di bengkelnya Bluebird Halim. Kang emang ente ngerti soal perbengkelan? Kebetulan saya 14 tahun di bengkel sebelum saya jadi marketing. Oh ente ngerti. Tapi pasti ada yang lebih ngerti lah ya. Ada tentunya pasti, ada spesialisnya. Siapa nih spesialisnya nih? Nah, di sini ada Mas Pak Izin. Ini spesial Pak Faizin ya. untuk unit yang ada di Bluebird. Oke, Pak kenalin nih Mas Pak. Oke, sekarang kita udah sama Mas Faizin. Mas kenalin nih Mas dari Pricebook Otomotif. Ini kan sekarang kita mau merekomendasikan mobil-mobil ekstaksi nih. Mungkin teman-teman kita banyak yang butuh mobil tapi dengan harga murah. Tapi kan kalau ekstaksi kita agak tricky nih. Apakah nanti misalnya mesinnya gimana? Karena kan rata-rata capek gitu kan. Gitu. Apakah kaki-kakinya aman atau enggak? Nah,
biar lebih tahu lagi kalau misalnya kita beli ekstraksi di sini, kira-kira itu apa aja yang di restorasi dulu sebelum unitnya dikirimkan ke konsumen. Yang jelas sih untuk ekstraksi ya, walaupun kilometernya sudah tinggi, tapi perawatan servis tetap rutin. Tetap rutin ya? Ya, tetap rutin berdasarkan kilometer tempuh. Kita lakukan servis rutin dan penggantian pun kita lakukan secara ada yang berkala, ada juga yang untuk meminimalisir kerusakan kita ganti di awal. Oh, langsung diganti di awal ya, sebelum dipasarkan ya? Ya, betul. Nah, ini ngomong-ngomong, kenapa mobilnya langsung dinaikin gini, Pak? Kita mau ngecek kaki-kaki apa gimana nih, Pak? Ya, betul, karena kita akan ngecek pertama kaki-kakinya dulu. Kita cek apa aja yang sekiranya perlu kita ganti karena pemakaian yang sudah tinggi, tapi tetap kita lakukan pemeriksaan yang optimal. Jadi kita lihat ke sebelah sini dulu kali ya, Pak ya. Kan kaki-kaki nih. Oke, kaki-kaki ini biasanya kalau di ekstraksi, Pak, biasanya yang sering, yang rawan kena gitu tuh biasanya apa sih? Kalau untuk di ekstraksi kita biasanya pengecekan shock breaker, shock absorber, terus di ball joint-nya, long tie rod, sama di armnya, bos arm maupun bos stabilizer. Oh iya, karena bos arm kalau kena agak lumayan harganya tuh. Iya, lumayan. Tapi kalau di sini aman kan semuanya kan? Aman, kita ganti. Udah diganti semua ya? Iya. Oh, itu kalau misalnya kayak link stabil gitu juga biasanya diperhatikan lebih nggak sih? Iya Pak, jelas. Kalau link stabil soalnya nanti efeknya bunyinya lumayan keras kalau saat kena lubang atau kena jalan rusak itu Bunyinya iya benar, bunyinya itu biasa berisik ke dalam ya. sangat mengganggu itu. Makanya kita nanti ganti aja kalau misalnya udah rusak gitu atau belum rusak tapi udah ada gejala rusak kita ganti. Oh, udah langsung ganti ya, berarti udah aman semua untuk pembelian di sini. Nah, setelah cek kaki-kaki, biasanya apa lagi Pak yang dicek? Nah kalau kaki-kaki udah kita cek selesai terus dicoba bagus baru kita ke mesin. Langsung ke mesin. Sekarang kita mending cek mesin aja dulu. Berarti mobilnya diturunin dulu nih Pak. Oke, siap. Nah, sekarang mobilnya udah diturunin, kita ngomongin soal mesinnya nih. Kalau mesinnya Pak, itu apa aja yang hal-hal yang utama di mesinnya yang dicek dan diperbaiki itu apa aja? Terutama oli ya, oli mesin ya. Karena Oli dulu ya? Iya, oli mesin. Oli mesin itu pasti kita ganti. Oli mesin berikut oli filternya, saringannya. Terus kemudian saringan udara kita cek, kita bersihkan kalau masih bagus. Kalau sudah tidak bagus ya kita ganti. Diganti juga semua ya? Termasuk semua filter pokoknya diganti lah ya? Filter kita Oke. ganti. Terus semua busi juga. Busi juga diganti berarti? Empat-empatnya berarti itu ya? Iya betul, empat-empatnya harus ganti. Kalau nggak empat ya nggak maksimal. Pincang! Betul. Terus abis itu udah dibongkar nih kan oli, itu kan termasuk tadi oli semuanya ya, filter segala macam. Apalagi abis itu Pak yang utama, yang diutamakan lah gitu? Nah yang utama itu sebenarnya cooling system pendinginan. Oh, radiator berarti ya? Betul, itu yang paling penting karena untuk customer nanti dipakai siapa tahu perjalanan jauh karena nggak cuma wilayah Jabodetabek, seluruh Indonesia. Makanya untuk perjalanan jauh kita siapkan dulu nanti cooling systemnya biar oke. Bener sih, cooling system itu ini ya, penting banget karena kebetulan mobil kami pernah meledak karena radiator rusak ya. Nah itu dia, makanya kita siapkan sebaik mungkin untuk cooling systemnya, kita cek semuanya, kita tes juga di perjalanan nanti. Kalau udah oke, nggak ada masalah baru kita berani lepas. Nih Pak, kan kalau taksi ini kan mungkin nggak banyak orang yang tahu ya soal perawatannya. Tadi kita mau nanya sih olinya ya. Yang recommended nih kalau misalnya kita beli ekstraksi itu pakai olinya yang viskositasnya berapa ya? Kalau untuk viskositas sih antara 5 sampai 15 ya. 5 sampai 15. Betul. Oh, nggak perlu sampai 20 ya? Bisa nggak pakai 20? Ya bisa, tapi ya sebaiknya jangan. Oh, sebaiknya jangan. Ya mungkin ada yang pengen murah gitu kan dan kuat lama kan karena lebih kental. Ya tapi nggak recommended sih kalau buat mobil pribadi. Sebaiknya sih antara 5 sampai 15. 5 sampai 15 aja ya? Tapi tergantung customer juga sih selera. Oke, berarti kalau ini rekomendasinya olinya pakai 5W sampai 15W. Banyak lah di pasaran itu, merek-mereknya tergantung selera lah ya. Oke, setelah itu tadi Pak, oli dan pendinginan apa lagi? Oli, busi, nah yang nggak kalah penting itu pengisian. Pengisian apa nih? Pengisian baterai. Oh, aki. Ya, aki betul. Iya dong, kalau nggak ada akinya nggak bisa nyala ya? Ya, walaupun ada akinya tapi kalau pengisiannya jelek, wassalam. Oh iya benar. Nah itu apa aja itu Pak yang dicek Pak? Dicek biasanya dinamo untuk pengisian. Dinamo ampere ya? Ya, dinamo ampere. Kita cek fisiknya, pengisiannya berapa, masuk spek atau tidak. Terus akinya, tegangannya berapa gitu. Dinamo ampere itu kalau sekarang namanya alternator. Nah terus setelah itu ada lagi nggak Pak yang dicek lagi? Kalau untuk mesin sih
mungkin cuman itu ya. Selain dari sistem bahan bakar juga nanti kita cek. Oh, semua full pump gitu-gitu ya? Ya full pump, terus filternya Bensin. biasanya kita bersihin, filter bensinnya gitu. Yang ada di full pump kita bongkar, kita bersihin strainernya, filter kasarnya kita bersihin gitu. Pokoknya bener-bener semua keluar dari sini grass lah ya. BTW kalau misalnya transmisinya gimana? Kalau untuk transmisi kita ganti juga olinya, oli transmisi. Oh, olinya ya? Ya oli transmisi nanti kita ganti juga, kita cek ada kebocoran atau enggak gitu kan. Kalau udah kering semua, seal-sealnya bagus, baru kita katakan oke. Kalau dari katakan oke, baru mobil boleh dikirim ke konsumen ya. Teman-teman, ini udah langsung dari mekaniknya. Jadi kalau beli di Pool Bluebird Halim semuanya aman. Sudah terjamin mesinnya, kaki-kakinya, ya kan? Jadi nggak perlu lagi takut, nah nanti gampang rusak, enggak lah ya. Semuanya udah dijamin. Oke Pak, kalau gitu terima kasih informasinya Pak. Nah ya sekarang kita tadi udah ngomongin mesin, kaki-kaki, berarti sekarang kita ngomongin ke masalah bodinya. Berarti sekarang kita ke bagian untuk salon mobilnya. Kalau tadi udah di bengkel kita ngomongin soal kaki-kaki, mesin segala macam, sekarang kita ke bagian detailingnya nih sama Pak siapa Pak? Boleh tahu? Pak Jumarno, Oh Pak Jumarno, panggilnya Pak Jum. Jum ya. Oh, oke, oh berarti emang Marjum, Jumnya itu Jumarno. Pak, kalau misalnya udah prosesnya dari bengkel ya kan, dari bengkel yang mesin, terus masuk ke detailing ini, itu pertama diapain dulu Pak mobilnya Pak? Oh, dibersihin dulu, cek interior, eksterior, bersihin kan di semir-semir itu bisa terus body nano cutting. Oh di nano coating juga, yang di nano coating ini apanya aja nih Pak? Oh, lampu depan, headlamp depan, kiri kanan yang udah agak buram itu. Biasanya yang udah kuning gitu nggak sih? Ya udah kuning ya, kuning bisa kuning bisa buram ya itu. Ini dengar-dengar Pak katanya sih dapat nano coating juga nih, itu bener gak? Nano coating itu apaan aja tuh Pak? Body sama lampu depan di nano coating biar mengkilap lagi gitu. Oh berarti nano coating itu semua ya Pak, lampu body ya? Iya betul itu Pak. Jadi benar-benar kinclong semua. Jadi teman-teman kalau yang mau beli di sini nggak usah takut bodinya lecet-lecet atau gimana ya Pak? Iya betul. Oh iya, kita ngomongin nano coating, berarti sebelum nano coating itu kan kalau misalnya keadaan bodi ini kayak gini, itu dipoles dulu kan ya? Dipoles dulu ya. Oke, kalau gitu berarti udah jaminan semuanya mulus nih. Pak Jum ngejamin kan nih kalau ini kan kerjaan Pak Jum berarti langsung ya? Berarti pasti ke konsumen tuh rapih nggak nih? Rapih tuh mulus. Rapih. Oke, Pak Jum auto detailer terbaik. Oke, teman-teman, itu udah jelas banget semua informasinya dari mulai cara beli ya kan, kreditnya. Ya nanti kalau soal mau detailnya lagi langsung aja hubungin ke Kang Asep, kontaknya itu ada di bawah. Nah, sekarang juga udah jelas semua informasinya dari mulai beli lokasi, terus kemudian juga apa aja yang direstorasi dari harga yang udah ada dan juga sampai ke body, interior dan eksteriornya. Sekarang kalau teman-teman mau beli langsung aja hubungin ke Kang Asep. Kontaknya ada di deskripsi di bawah. Dan untuk video kali ini selesai dulu. Tapi setelah ini nanti kita akan balik lagi ke sini dan ada satu project dari Pool Bluebird Halim yang sangat spesial. Bahkan belum ada di mana-mana, baru ada di sini doang. Makanya stay tune terus di channel Pressbook Otomotif. Untuk saat ini gue Dimas Okta pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.